Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di saat King Ruo sedang menyerap pengetahuan tawanan yang berada dalam cengkramannya, tiba-tiba kedua sosok paruh baya yang ada di hadapan Ying Haotian meronta-ronta, sambil berusaha menghancurkan diri dengan segel terlarang. "Ah!" teriak kedua sosok tersebut dengan kesal karena rantai besi hitam yang melilit tubuh mereka ternyata mampu menahan serangan segel terlarang tersebut. Oh tidak, ini akan sangat berbahaya jika mereka mengetahui identitas dan rahasia kita. Berbicara pada rombongannya melalui telepati dengan wajah serius. "Inilah yang aku takutkan." Sosok lainnya menanggapi dengan perasaan gelisah dan tidak tenang. 3 menit kemudian King Ruo melepaskan cengkramannya membuat sosok yang berada dalam cengkraman terjatuh. "Ah!" Sosok tersebut merintih, sambil memegang lehernya yang masih sakit menatap King Ruo dengan ketakutan. Tanpa berkata-kata, King Ruo lalu menghampiri sosok lainnya. Swoosh, segel rantai jiwa memasuki tubuh sosok tersebut. "Ah!" teriaknya mencoba melepaskan diri saat King Ruo tiba-tiba mencengkram lehernya. Tanpa menghiraukan teriakan sosok tersebut, King Ruo lalu melepaskan rantai petir hitam keemasan yang langsung melilit sosok tersebut. "Ah!" teriaknya menjadi-jadi saat rantai petir abadi tersebut mulai merobek-robek tubuhnya. "Patriark Zhenyin Ruo, aku akan bicara, ucapnya meronta, berusaha melepaskan diri dari cengkraman King Ruo. "Jika kamu berani bicara sepatah kata lagi, aku akan menarik lidahmu," ucap King Ruo, mengancam sosok tersebut membuatnya langsung terdiam. 30 menit kemudian, King Ruo lalu melepaskan cengkramannya dari sosok tersebut lalu melakukan pemeriksaan pada sosok yang terakhir. "Leluhur, ayah sudah selesai memeriksa pengetahuannya, itu artinya orang ini sudah dapat diberi pelajaran," ucap Zilong. "Tuan muda, apakah kita tidak perlu menunggu pemeriksaan ini selesai? Aku khawatir ini akan mengganggu pekerjaan yang mulia." Ying Haotian menanggapi. "Baik," jawab Zilong yang sudah tidak sabar memberi pelajaran pada kedua sosok parubaya yang ada di hadapannya tersebut menganggukkan kepala. 30 menit kemudian, King Ruo yang telah selesai memeriksa pengetahuannya sosok terakhir tersebut lalu melepaskan cengkramannya. "Aku akan memeriksa pengetahuan mereka," ucap King Ruo sambil duduk dengan tenang. "Baik yang mulia," ucap Ying Haotian lalu melepaskan segel pemisah angin, lalu bergerak menghampiri pemimpin kelompok yang terdiam dengan ketakutan. "Tuan," ucapnya terbata, menatap Ying Haotian dengan perasaan tidak tenang. Swoosh, tamparan kecil Ying Haotian pada bagian perut, mendorong sosok tersebut hingga beberapa langkah. "Ah!" Sosok tersebut tiba-tiba merintih kesakitan sambil memegang perutnya. Kakakmu, dengan kekuatan yang perlahan menghilang, menatap Ying Haotian yang menghancurkan dantiannya dengan penuh kebencian. Tanpa menghiraukan tatapan penuh kebencian tersebut, Ying Haotian lalu menghampiri sosok lainnya yang tampak begitu ketakutan. Ampun tuan, aku akan melakukan apa saja asalkan." Bewosh. Tamparan keras Ying Haotian mendarat pada perutnya menghancurkan dantian sosok tersebut dengan seketika. "Ah!" teriaknya merintih kesakitan. Setelah menghancurkan kultivasi sosok kedua tersebut, Ying Haotian lalu menghampiri sosok ketiga. "Oh tidak," ucapnya menatap Ying Haotian dengan ketakutan. Tanpa berkata-kata Ying Haotian lalu menampar perut sosok tersebut, menghancurkan dantiannya dengan seketika. "Ah!" Sosok tersebut terduduk kesakitan sambil memegang perutnya, bersamaan dengan kekuatan yang secara perlahan lenyap dari tubuhnya. "Lalu tuan muda, apa yang harus aku lakukan?" tanya Ying Haotian. "Patahkan tangan dan kakinya," ucap Zilong membuat ketiga sosok yang masih begitu kesakitan tersebut meraung. "Pengecut, jika kamu berani, bunuh saja aku."
Salah satu dari ketiga sosok tersebut menatap Zilong dengan penuh kebencian. Tentu saja aku akan membunuhmu, tapi dengan perlahan, ucap Zilong dengan tenang membuat kedua sosok lainnya semakin ketakutan. Tuan, apakah ini? Menatap Ying Haotian yang bergerak menghampirinya. Trar, suara tulang yang retak dan patah. Ah, kalian benar-benar kejam. Menahan rasa sakit yang begitu luar biasa hingga meneteskan air mata. Salah siapa mencari gara-gara pada kami? Ucap Ying Haotian bergerak meninggalkan ketiga sosok tersebut, lalu duduk pada kursinya. 2 jam kemudian King Ruo akhirnya selesai memeriksa pengetahuan ketiga tawanan tersebut. Organisasi Bulan Gelap, ternyata pekerjaan kalian benar-benar. King Ruo menjeda kata-katanya menatap ketiga tawanan tersebut dengan tajam. Yang mulia, apakah mereka dari kelompok yang sama? Benar, selain itu mereka juga dari klan yang sama. King Ruo menanggapi. Apakah mereka punya markas? Tanya Ying Tajun. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku masih belum dapat memastikannya. Mengenai hal ini aku yang akan mengurusinya, jawab King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada Pang Dahai. Baik yang mulia, lalu apa yang akan kita lakukan pada mereka? Tanya Ying Haotian. Tunggu setelah kita memeriksa tawanan lainnya, jawab King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada Pang Dahai. Baik yang mulia, dengan sikap hormat, Dahai, tawanan sebelumnya, ucap King Ruo dengan tenang. Baik yang mulia, mengibaskan tangannya menampilkan 2 sosok parubaya yang terikat rantai besi hitam. Menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Zhenyin Ruo, kamu, ternyata kalian juga mengenaliku, ucap King Ruo sambil mendekati kedua tawanan tersebut dengan tenang. Lepaskan saudara kami, ucap sosok tersebut dengan serius. Melepaskan saudara kalian? Tanya King Ruo dengan bingung. Apakah kamu sudah lupa dengan tawanan yang kamu tangkap di kota Bianjiangnan? Menatap King Ruo dengan tajam. Oh tidak. King Ruo membatin, lalu menyegel kedua sosok tersebut dengan segel rantai besi hitam miliknya. Setelah itu King Ruo lalu menyegelnya ke dalam segel bola emas. Setelah menyegel kedua tawanan tersebut, King Ruo lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ayah, mereka, tanya King Yongjun dan Zilong dengan penasaran. Ayah akan menceritakannya nanti, jawab King Ruo dengan serius. Baik ayah. Dengan sikap hormat, lalu yang mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Ying Haotian. Haotian, Dahai, aku ingin kalian berdua pergi ke utara Kekaisaran Senxia untuk mengawasi Gunung Angin. Jika memungkinkan, hancurkan klan Senxi, hancurkan tanpa sisa, ucap King Ruo membuat ketiga sosok paruh baya tersebut meraung. Patriark Zhenyin Ruo, kami memang salah tapi jangan biarkan orang-orang kami yang tidak bersalah ikut menanggung kesalahan kami. Menatap King Ruo dengan serius. Ini bukan pertama kali kalian melakukan kejahatan seperti ini. Lalu bagaimana dengan mereka yang telah kamu tindas sebelumnya? Oh tidak, sosok tersebut menahan tangisnya. Patriark, apakah ini benar-benar tidak bisa? Ucap sosok lainnya menjeda kata-katanya saat King Ruo langsung menggelengkan kepalanya. Zhenyin Ruo keparat, kamu akan berurusan dengan organisasi Bulan Gelap. Kami akan, Haotian, bawa mereka pergi. Buat mereka menyaksikan kehancuran klannya. Ucap King Ruo dengan tegas. Baik yang mulia, jawab Ying Haotian dan Pang Dahai dengan hormat. Baik, lakukan dengan tersembunyi dan rahasia. Jika urusan sudah selesai, segera kembali ke Nanjin, ucap King Ruo. Baik yang mulia, lalu berdiri dengan sikap hormat. Setelah memasukkan ketiga tawanan tersebut ke dalam cincin penyimpanan, Ying Haotian dan Pang Dahai lalu meninggalkan tempat itu. Swoosh! Sosoknya memburam lalu lenyap dari tempat itu. Setelah Ying Haotian dan Pang Dahai meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Ying Tajun, King Yongjun dan Zilong. Tajun, bawa Jun Er dan Zilong Er ke daratan kesedihan fana, ucap King Ruo dengan tenang. Baik yang mulia, dengan sikap hormat, apakah ayah tidak ikut kami ke daratan kesedihan fana? Tanya Zilong. Dari awal tujuan kita berbeda,
dan ayah ada urusan di tempat lain. Jaga diri kalian, jawab King Ruo dengan tenang. Baik ayah, dengan sikap hormat. Setelah berpamitan, Ying Tajun lalu membawa King Yongjun dan Zilong meninggalkan tempat itu. Setelah Ying Tajun, King Yongjun dan Zilong pergi, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Swoosh! Sosoknya bergerak menuju timur dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, swoosh, swoosh. Kilatan cahaya keemasan dari aura yang dilepaskan Ying Tajun, King Yongjun dan Zilong bergerak ke arah selatan melintasi langit malam. Leluhur, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya King Yongjun dengan penasaran. Tuan muda, aku juga tidak tahu, jawab Ying Tajun dengan jujur. Aku melihat ayah menyembunyikan kekhawatirannya, sebenarnya siapa tawanan ini? Zilong ikut menimpali. Kita tunggu saja, karena Yang Mulia akan menjelaskannya, ucap Ying Tajun dengan tenang. Baik, jawab Zilong sambil bergerak dengan tenang. Di tempat lain, Ying Haotian dan Pang Dahai yang ditugaskan King Ruo untuk menghancurkan klan Sensi yang berada di Kekaisaran Sensia, terdiam dengan pikirannya masing-masing. Saudara, ucap Pang Dahai memecah keheningan itu. Bicaralah, ucap Ying Haotian dengan tenang. Ini benar-benar aneh, bagaimana mereka bisa tahu Yang Mulia menahan rombongannya? Aku juga begitu penasaran, jawab Ying Haotian dengan serius. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Sesuai perintah Yang Mulia, setelah urusan di Gunung Angin Pedang selesai, kita langsung kembali ke Nanjing. Dengan wajah serius. Baik, semoga Yang Mulia dapat mengatasi masalah ini, ucap Pang Dahai penuh harap, sambil terus bergerak di sisi Ying Haotian dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak ke arah timur, melintasi kota Jiang Selatan dengan kecepatan puncaknya. Menjelang pagi King Ruo akhirnya tiba di hutan hijau raksasa yang sudah berada di luar kerajaan Jiang Selatan. Danau rahasia, King Ruo membatin. Saat melihat danau raksasa yang tersembunyi di kawasan hutan hijau tersebut, swoosh, sosoknya bergerak melewati segel mantra formasi yang menyegel dan melindungi tempat itu, lalu terus bergerak menuju permukaan danau. Swoosh, sosoknya bergerak memasuki dasar danau sambil melepaskan aura pembunuhan yang sangat ekstrim, membuat ribuan penghuni danau langsung bergerak menjauh. Setelah tiba di dasar danau, King Ruo lalu membuat segel bola emas dan melepaskan segel mantra formasi ilusi serta mantra formasi pembunuhan tingkat tinggi. Setelah memastikan keamanan tempat itu, King Ruo lalu mengeluarkan kedua tawanan anggota organisasi penghancur langit dari dalam cincin penyimpanannya. Swoosh, kedua sosok yang terikat rantai besi hitam muncul di hadapannya. Zengin Ruo, aku peringatkan. Tidak ada yang selamat jika berurusan dengan kami. Menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Dengan keadaan seperti ini saja kalian masih berani menggertak. Apakah kalian pikir aku takut? King Ruo menanggapi dengan tenang. Seharusnya demikian. Sosok tersebut menanggapi. Kalian berurusan dengan orang yang salah, ucap King Ruo sambil melepaskan segel mantra formasi emas pada kedua tawanan tersebut. Duar, duar, tiba-tiba ledakan dahsyat bergema, dengan hancurnya segel mantra formasi emas yang dilepaskan King Ruo. Kalian, King Ruo pura-pura terkejut, bergerak mundur, yang sebelumnya memang ingin menguji kekuatan kedua tawanan tersebut. Zengin Ruo, apakah kamu mengerti sekarang? Menatap King Ruo dengan santai. Jadi kalian berpura-pura, ucap King Ruo berpura-pura ketakutan saat kedua sosok tersebut melepaskan aura kekuatan abadi tingkat 5 dan tingkat 4 dari tubuhnya, bergerak mundur sambil mengeluarkan tawanan yang berada di dalam dunia jiwanya. Saudara, ucap ketiga tawanan tersebut saling berpandangan. Bagaimana saudara bisa tertangkap? Tanya tawanan lama pada kedua tawanan yang baru. Kami berdua membiarkan diri tertangkap di kota Jiang Selatan, supaya dapat bertemu dengan saudara. Jawab abadi tingkat 5 menjelaskan dirinya yang telah menyamarkan tingkat kekuatan sejatinya, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Jadi kalian menyerahkan diri? Tanya King Ruo dengan wajah serius. Zengin Ruo,
Apakah kamu pikir abadi tingkat 6 itu dapat menangkap kami begitu saja? Bagi kami dia hanyalah sampah, ucap abadi tingkat 5 sambil mengedarkan kekuatannya, lalu menghancurkan segel rantai besi hitam yang dibuat oleh Pang Dahai sebelumnya, lalu diikuti abadi tingkat 4 yang juga menghancurkan segel rantai besi hitam pertama yang melilit tubuh mereka tersebut. Benar-benar kuat, jika tidak menyerahkan diri, akan sulit menghadapi mereka. King Ruo membatin, tidak mengira jika kedua sosok tersebut ternyata masih mampu melakukan perlawanan. Segel sampah, apakah kamu pikir rantai ini, abadi tingkat 5 tiba-tiba menjeda kata-katanya saat segel rantai besi hitam yang dilepaskan oleh King Ruo menguatkan lilitannya. Ah, teriaknya dengan keras, mencoba menghancurkan segel rantai besi hitam tersebut, namun semakin kuat dirinya melakukan perlawanan, maka semakin kuat lilitannya. Kamu, ucapnya setelah gagal menghancurkan segel rantai besi hitam menatap King Ruo dengan serius. Sebagai anggota organisasi rahasia langit yang begitu ditakuti dan begitu luar biasa, apakah menghancurkan segel seperti ini kalian tidak bisa? Atau jangan-jangan, King Ruo menjeda kata-katanya sambil tersenyum santai. Zenin Ruo, jangan main-main dengan kami, ucap abadi tingkat 5 menatap King Ruo dengan kesal. Melepaskan diri dari ikatan rantai besi hitamku saja kalian tidak mampu. Apakah kalian benar-benar dari organisasi penghancur langit? Zenin Ruo, jika kamu tidak ingin diburu oleh organisasi penghancur langit, lepaskan kami. Abadi tingkat 4 ikut berbicara. Saudara, bajingan ini adalah anggota organisasi sampah penebas malam. Ucap tawanan lama berbicara, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Penebas malam, saling berpandangan. Tidak heran jika klan kecil yang baru dibuatnya begitu mencolok. Abadi tingkat 5 menanggapi menatap King Ruo dengan tajam. Kalian salah paham, aku bukan orang penebas malam. Justru aku adalah orang yang memburu organisasi sampah itu. Ucap King Ruo membuat ketiga sosok tersebut saling berpandangan. Lalu siapa kamu? Menatap King Ruo dengan serius. Itu rahasia. Orang-orang dari organisasi sampah seperti kalian tidak perlu tahu hal itu. Jika kalian bisa bekerja sama, aku akan memberi kematian yang mudah jika tidak kalian. Apakah kamu ingin mengancam kami? Zenin Ruo, kami tidak pernah takut mati. Camkan itu, menatap King Ruo dengan serius. Oh benarkah? Jawab King Ruo sambil mengeluarkan belasan pedang hitam yang dibuatnya serta pedang rampasan dari anggota organisasi penebas malam. Ini adalah pedang rampasan dari organisasi sampah itu. Aku pernah terluka oleh pedang ini dan hampir mati olehnya, ucap King Ruo sambil mendekati abadi tingkat 5 yang ada di hadapannya. Kamu, menatap King Ruo dengan serius. Aku ingin melihat, berapa lama kamu mampu menahan serangannya, ucap King Ruo sambil memilih pedang Mingqian Ma yang ada di hadapannya, lalu menyimpan pedang lainnya. Kamu, menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Sus, King Ruo tiba-tiba bergerak, menebaskan pedang tersebut dan memotong bahu kanannya. Tidak, teriaknya bergerak mundur menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Itu artinya kamu sudah tahu rahasia dari pedang ini, ucap King Ruo dengan tenang, lalu mengarahkan pandangannya pada kedua sosok lainnya. Aku ingin melihat apakah kalian benar-benar tidak takut mati, ucap King Ruo bergerak mendekati kedua sosok tersebut. Jika kamu membunuh kami, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Abadi tingkat 4 menjeda kata-katanya saat King Ruo tiba-tiba memotong tangan kirinya. Ah, teriaknya kesakitan dengan darah segar menyembur keluar dari bahunya. Aku juga tidak menginginkan apapun dari kalian, jawab King Ruo sambil menyimpan pedang hitam di tangannya. Tidak lama kemudian, kedua abadi yang telah dilukai oleh pedang hitam tersebut tiba-tiba terhuyung-huyung lalu roboh. Ah, teriaknya berguling-guling kesakitan, membuat tawanan pertama yang telah kehilangan keabadiannya tersebut pucat pasi. Aku akan memberi waktu padamu untuk memutuskan apakah kamu mau bekerja sama atau tidak. Ucap King Ruo yang masih belum berani membunuh ketiga sosok tersebut dengan tenang. Ah,
Ah, teriak abadi tingkat 5 dan tingkat 4 yang tampak begitu kesakitan tersebut saling bersahut-sahutan, berguling-guling ke sana kemari dengan wajah yang mulai membiru. Di hadapan King Ruo, setelah terdiam cukup lama, sosok yang ada di hadapannya tersebut lalu mengangkat kepalanya. "Baik, aku akan bicara," ucapnya sambil menghempaskan napas panjang. "Silakan," ucap King Ruo dengan tenang. "Tapi aku punya satu permintaan." Menatap King Ruo dengan serius. "Mu Yao, kami tertangkap karena ingin menolongmu. Di mana persaudaraan darah kita?" Teriak abadi tingkat 5 yang berguling-guling kesakitan tersebut berbicara. "Silakan," ucap King Ruo tanpa menghiraukan kedua sosok yang sedang berguling-guling kesakitan tersebut. "Aku ingin masalah ini berakhir padaku saja," ucap Mu Yu dengan serius. "Baik, apakah ada lagi?" tanya King Ruo dengan tenang. "Aku ingin kami semua mendapatkan kematian yang mudah." Menatap abadi tingkat 4 dan abadi tingkat 5 yang tampak begitu kesakitan. "Baik," jawab King Ruo dengan tenang. "Hal apa yang ingin kamu ketahui dari kami?" Dengan wajah serius. "Aku ingin tahu, bagaimana mereka bisa tahu kamu berada di tanganku?" tanya King Ruo dengan serius. "Segel jiwa emas abadi. Segel ini tersegel di dalam jiwa kami. Segel ini terikat dan saling berhubungan dengan saudara lainnya, bahkan terikat langsung dengan pemimpin suci," ucap Mu Yao lalu mengedarkan sedikit kekuatannya bersamaan dengan munculnya cahaya emas yang menyelimuti tubuhnya dan kedua sosok lainnya. "Apakah segel ini bekerja seperti segel pencari jejak?" "Benar Tuan." "Baiklah," ucap King Ruo lalu mengibaskan tangannya, melepaskan rantai besi hitam yang mengikat tubuhnya. Tidak hanya itu, King Ruo juga melepaskan segel rantai besi hitam yang mengikat abadi tingkat 4 dan abadi tingkat 5 tersebut. "Zenin Ruo, ini," menatap King Ruo dengan serius. "Aku memiliki hubungan yang baik dengan seorangmu, aku tidak tahu apakah kalian dari klan yang sama atau tidak. Selain itu, ikatan persaudaraan kalian membuatku menghormati kalian," ucap King Ruo mengingat sosok Mu Chen yang berada di wilayah timur benua teratai biru. "Benarkah?" menatap King Ruo dengan serius. "Mu Yao, dengan dukungan sumber daya organisasi penghancur langit, menjadi abadi kembali bukanlah hal yang sulit," ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan Mu Yao yang dia ambil sebelumnya. "Zenin Ruo, ini," menatap King Ruo dengan serius. "Aku melepaskanmu, aku harap kamu bisa menjadi abadi kembali." Lalu bergerak menghampiri abadi tingkat 4 dan abadi tingkat 5. "Sembuhkan diri kalian," ucap King Ruo sambil memberikan masing-masing satu tetes penawar racun pada kedua sosok yang terdiam dengan wajah pucat pasi dan membiru tersebut. "Baik, terima kasih," jawab kedua sosok tersebut dengan segera menyerap penawar racun tersebut. "Zenin Ruo, apakah kamu tidak bercanda?" ucap abadi tingkat 5 yang kini mulai mampu mengendalikan kekuatannya. "Membunuh. Aku tidak menyukai hal itu dan aku melakukannya jika terpaksa. Lagi pula tidak ada permusuhan di antara kita. Mu Yao adalah kasus yang berbeda, karena telah melakukan yang salah dan jahat di mataku," ucap King Ruo dengan tegas membuat Mu Yao dan kedua abadi tersebut terdiam. "Mu Yao, aku yakin kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Berbicara melalui telepati. "Baik," jawab Mu Yao menanggapi melalui telepati dengan serius. "Baik, aku pergi dulu." "Zenin Ruo, tunggu," ucap abadi tingkat 5 dengan serius. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan tenang. "Siapakah kamu sebenarnya?" menatap King Ruo dengan serius. "Aku saja tidak tahu siapa kalian," ucap King Ruo menggelengkan kepalanya, yang hendak bergerak pergi. "Zenin Ruo, aku Mu Xiaohu, dan dia saudara kami mungkin, kami adalah anggota klan Shen Guoshi Mu." Ucapnya memperkenalkan diri membuat King Ruo terdiam. "Shen Guoshi Mu, apakah mereka masih memiliki pohon su, pohon inti kehidupan klanmu? Tapi apakah mereka sudah tahu rahasia pohon yang dapat menawar racun logam itu?" King Ruo membatin menatap Mu Xiaohu dan mungkin yang ada di hadapannya dengan tenang. "Zenin Ruo," ucap Mu Xiaohu membuyarkan keheningan tempat itu. Di hadapan Mu Xiaohu, Mu Qin dan Mu Yao,
King Ruo lalu mengedarkan kekuatannya. Swoosh, rantai petir abadi sepanjang 3 jengkal jari orang dewasa muncul di atas telapak tangan kanannya. Treng, treng, rantai petir abadi yang begitu murni tersebut berderak-derak, melepaskan aura pembunuhan yang begitu mengerikan. Baik, aku pergi dulu, ucap King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Swoosh, sosoknya memburam lalu lenyap dari hadapan Mu Yao, Mu Xiaohu dan Mu Qin yang terdiam mematung dengan pikirannya masing-masing. Saudara, ucap Mu Yao memecah keheningan tempat itu. Ternyata dia seorang king, ucap Mu Xiaohu dengan serius menghempaskan napas panjang. Benar, tidak heran jika pelayannya merupakan abadi tingkat tinggi, ucap Mu Qin sambil menjelaskan keberadaan Ying Haotian, Ying Tajun dan Pang Dahai yang sebelumnya mereka jumpai dengan singkat. Apakah itu artinya klan Shenzhen adalah klan King? Tanya Mu Yao dengan serius. Aku telah melakukan penyelidikan dengan seksama, mereka bukan orang-orang dari klan Dewa awal tersebut. Mereka mungkin klan yang berada di bawah perlindungan King Ruo, jawab Mu Qin dengan serius. Karakter seorang King benar-benar terpuji. Bahkan pemimpin suci juga menghormati klan ini, ucap Mu Xiaohu dengan serius. Saudara, apakah kita akan melaporkan masalah ini pada pemimpin suci? Tanya Mu Qin. Saudara, ini adalah rahasia kita bertiga, ucap Mu Xiaohu dengan serius. Maksudnya, apakah mungkin jika pemimpin suci memiliki hubungan yang baik dengan sosok ini, ucap Mu Qin. Mengenai masalah ini kita akan membahasnya nanti. Mu Xiaohu menanggapi. Baik, lalu saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Mu Yao yang kini akhirnya merasa sedikit tenang. Kita akan kembali ke kota suci, untuk memulihkan kekuatan saudara, jawab Mu Qin dengan tenang. Baik, ucap Mu Yao dengan tenang. Setelah menjelaskan rencananya, Mu Xiaohu lalu membawa Mu Yao dan Mu Qin meninggalkan tempat itu. Swoosh, sosoknya lenyap dari segel bola emas tersebut. 1 menit kemudian setelah Mu Yao dan rombongan pergi, King Ruo ternyata bersembunyi di dinding segel bola emas tersebut menampakkan diri di dalam segel bola emas tersebut. Kota suci, di mana tempat itu berada? King Ruo membatin, lalu menarik segel bola emas yang ditempatinya tersebut. Setelah menarik segel bola emas tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Swoosh, sosoknya bergerak menuju permukaan danau rahasia tersebut, hingga akhirnya muncul di atas permukaan danau tersebut, mendapati belasan sosok paruh baya sedang memeriksa tempat tersebut. Sepertinya kemunculan segel bola emas di dasar danau menarik perhatian mereka. King Ruo membatin, menatap sosok yang sedang melakukan pemeriksaan tersebut. Tidak ingin mengganggu keberadaan kelompok tersebut, King Ruo kembali bergerak. Swoosh, sosoknya melewati segel perlindungan tempat itu, lalu bergerak menuju daratan kesedihan fana. Swoosh, swoosh, King Ruo bergerak di atas langit hutan hijau raksasa dengan tenang. 15 km kemudian, King Ruo lalu mengeluarkan King Ling dari dalam dunia jiwa. Kakak, ucapnya dengan lembut sambil mengitari pandangannya. Kita masih berada di perbatasan timur kerajaan Jiang Selatan, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi bukankah kakak sebelumnya? King Ling menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan serius. Ceritanya panjang. Di dalam kota, ternyata Jun Er dan Zilong Er harus berurusan dengan organisasi bulan gelap hingga berurusan dengan pihak kota. Lalu Haotian dan Pang Dahai berurusan dengan anggota organisasi penghancur langit, ucap King Ruo menjelaskan urusannya dengan Mu Xiaohu, Mu Yao dan Mu Qin di dasar danau rahasia tersembunyi di hutan perbatasan timur kerajaan tersebut. Kakak, Mu Yao telah mengetahui rahasia dunia jiwa, melepaskannya apakah tidak berbahaya? Menatap King Ruo dengan serius. Tentu saja itu berbahaya, tapi aku yakin dia dapat menjaga rahasia tersebut, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi bagaimana kakak bisa tahu dia adalah orang yang dapat dipercaya? Ling Er, aku menangkapnya di kota Bianjiangnan, walaupun mendapat siksaan yang begitu mengerikan dari Zin dan Zan, dia bahkan tidak berbicara sepatah kata pun, hingga aku melihat ikatan persaudaraan mereka. Jawab King Ruo memberi alasan.
Apakah kakak memiliki alasan lain? Klan Shen Guoshimu memiliki rahasia, yaitu keberadaan pohon kehidupan Su, di mana inti dari pohon ini merupakan penawar racun logam. Selain itu, mereka juga anggota organisasi penghancur langit, organisasi rahasia langit yang berada di tingkat puncak, jawab King Ruo dengan tenang. Apakah itu artinya kakak tertarik pada organisasi ini? Benar. Selama ini aku telah berurusan dengan organisasi rahasia langit lainnya. Aku harap selain memiliki dukungan dengan organisasi teratai langit, aku juga ingin memiliki dukungan dari organisasi penghancur langit ini, ucap King Ruo dengan serius membuat King Ling merasa cukup senang. Baik, lalu kemana tujuan kita sekarang? Sambil mengitari pandangannya memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Kita akan langsung bergerak menuju daratan kesedihan fana, jawab King Ruo dengan tenang. Apakah tempat itu sudah terbuka? Masih ada beberapa hari lagi, tapi aku tidak ingin beristirahat di kota Jiang Selatan, jawab King Ruo sambil menjelaskan alasannya dengan lembut. Baik, lalu bagaimana dengan Jun Er dan Zilong Er? Mereka sudah pergi bersama leluhur Ying Tajun, jawab King Ruo berbincang-bincang sambil bergerak dengan santai menikmati pemandangan di wilayah Kekaisaran Shen Chun tersebut. Pada saat melewati wilayah langit kerajaan Jiang Selatan, tiba-tiba King Ruo mengurangi kecepatannya. Kakak, ada apa? Tanya King Ling dengan penasaran. Di depan kita ada seseorang yang sudah berada di tahap abadi, jawab King Ruo dengan tenang sambil menggunakan topeng emas, lalu diikuti oleh King Ling yang menggunakan topeng giok hijau. Kakak, bagaimana jika kita melewati rute lain? Ucap King Ling yang tidak ingin berurusan dengan sosok yang dimaksud oleh King Ruo tersebut. Baik, ucap King Ruo lalu membawa King Ling bergerak menghindari arah tersebut. Setelah bergerak sejauh 5 km, King Ruo lalu membawa King Ling bergerak naik menuju wilayah kehampaan. Swoosh, swoosh. Mereka bergerak dengan tenang sambil terus menjauh dari wilayah langit kota Jiang Selatan. Setelah bergerak beberapa waktu, kakak, sepertinya ada yang mengikuti kita, ucap King Ling saat merasakan aura yang sangat kuat bergerak di belakang mereka. Biarkan saja, jawab King Ruo dengan tenang. Semakin lama aura tersebut semakin kuat. Swoosh. Sosok yang berada di belakang mereka tersebut muncul di hadapan King Ruo dan King Ling. Kalian, ucapnya menatap King Ruo dan King Ling dengan tajam. Apakah kakak tahu orang itu? Tanya King Ling melalui telepati, menatap sosok yang tampak gusar tersebut. Jiang Jianxi, jenderal utama kota Jiang Selatan. Ternyata dia seorang abadi, jawab King Ruo dengan heran. Kakak, apakah ada yang aneh? Tanya King Ling dengan penasaran. Sebelumnya aku pernah bertemu dengannya di penginapan bulan emas Jiang, tapi aku tidak tahu jika dia sudah berada di tahap abadi, jawab King Ruo dengan tenang. Itu artinya teknik penyamaran mereka berada di tahap yang lebih tinggi, jawab King Ling menanggapi. Benar, dan itu mengingatkanku pada Mu Xiaohu dan Mukin, ucap King Ruo, menatap Jiang Jianxi yang berada di hadapannya. Tuan, ucap King Ruo dengan tenang. Apakah kalian tahu kesalahan kalian? Menatap King Ruo dan King Ling dengan penuh selidik. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan tenang. Kami tahu yang Tuan maksud, tapi kami tidak melewati wilayah kehampaan tepat di atas langit kota Jiang Selatan, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi kami memiliki aturan sendiri, 15 km dari Gunung Jiang adalah kawasan terlarang. Ucapnya dengan tegas membuat King Ruo dan King Ling saling berpandangan. Jika demikian kami mengaku salah, tapi kami benar-benar tidak memiliki niat buruk. Jika demikian, apa yang harus kami lakukan? Tanya King Ruo dengan tenang. Membayar denda dan menunjukkan kekuatan darah kalian, menatap King Ruo dengan serius. Mengenai denda, aku menyanggupinya tapi tidak dengan. Itu artinya kamu melawan aturan kami. Ucapnya dengan kesal, menampilkan sikapnya yang semakin arogan, bersamaan dengan munculnya Jiang Fanbian bersama 3 sosok parubaya yang sebelumnya ikut bersama Jiang Jianxi melakukan pemeriksaan di dalam kamar penginapan bulan emas selatan. Paman, ada apa? Tanya Jiang Fanbian dengan serius.
Orang ini dengan sengaja memasuki wilayah kehampaan langit kota, menatap King Ruo dan King Ling dengan tajam. Tidak heran jika sikapnya yang tidak bersahabat, ternyata dia sudah berada di tingkat 3. King Ruo membatin saat Jiang Jianxi dengan sengaja melepaskan aura abadi tingkat 3 dari tubuhnya, untuk mengintimidasi King Ruo dan King Ling. Tuan, beri aku waktu untuk menuntaskan kata-kataku. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku melawan aturan kota Jiang Selatan. Sebelumnya aku ingin meminta keringanan terutama pada aturan kedua, mengenai kekuatan darah tersebut. Apakah Tuan ingin menawar aturan yang sudah ada? Tanya Jiang Fanbian dengan tenang. Benar, lagi pula kami tidak melewati langit kota. Tuan, apakah aturan yang kedua tersebut bisa diganti dengan aturan yang pertama? Aku akan melipat gandakan jumlahnya dengan sikapnya yang tenang. Apakah kamu pikir aturan kami? Jiang Jianxi menjeda kata-katanya, saat King Ruo tiba-tiba mengeluarkan 10 butir pil penyembuh emas Fuyuan, 2 butir pil hidup berkelipatan, 5 butir pil penawar racun api tingkat puncak dan 15 pilar peledak energi. Apakah kamu pikir jumlah denda dapat diganti dengan benda-benda ini? Menatap King Ruo dengan serius. Itu artinya kalian tidak mau, ucap King Ruo sambil menyimpan pil tersebut ke dalam cincin penyimpanannya, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan lainnya membuat wajah Jiang Fanbian dan ketiga sosok paruh baya tersebut kecewa. 200 juta kristal jiwa abadi, ini adalah batas kemampuanku, ucap King Ruo dengan serius. Aku akan menganggap itu cukup jika kamu menambahkannya dengan sumber daya sebelumnya. Ucap Jiang Jianxi dengan serius. Kakak, mereka. King Ling yang berbicara melalui telepati menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Mereka ingin memeras kita. King Ruo menanggapi dengan tenang. Aturan dan tuntutan kalian sangat tidak masuk akal. Jika aku melintas tepat di atas langit kota, itu sangat masuk akal, tapi ini, 5 kilometer dari kawasan langit kota, ucap King Ruo sambil menyimpan cincin penyimpanan yang berisi kristal jiwa abadi tersebut, menatap Jiang Fanbian yang tampak kebingungan. Apakah kamu ingin melawan? Ucap Jiang Jianxi menatap King Ruo dengan tajam. King Ruo yang tampak tenang tersebut menggelengkan kepalanya. Justru kalianlah yang ingin mencari masalah denganku. Lalu membawa King Ling bergerak meninggalkan tempat itu. Apakah kami mengizinkan kalian pergi? Ucap Jiang Jianxi yang tampak begitu kesal dengan segera menghadang King Ruo dan King Ling. Jangan arogan. Apakah kamu pikir aku takut membunuhmu? Ucap King Ruo membuatnya langsung bergerak mundur dan menjaga jarak. Itu artinya kamu siap bertarung, mari kita lihat siapa yang lebih hebat. Menatap King Ruo dengan serius. Jiang Jianxi, aku tidak tahu bagaimana kota Jiang Selatan dapat memiliki banyak abadi. Namun aku ingin mengingatkan, menjadi abadi tidaklah mudah dan yang berada di tahap abadi bukanlah kalian saja. Setelah berada di tahap abadi ini, seharusnya kalian menikmati kehidupan yang sesungguhnya, yaitu melakukan hal yang perlu dan pantas, ucap King Ruo sambil meraih tangan King Ling untuk meninggalkan tempat itu. Namun belum sempat King Ruo dan King Ling bergerak pergi, tiba-tiba segel medan pertempuran abadi muncul mengurung mereka. Kakak, ucap King Ling melalui telepati. Jika seperti ini, aku harus membunuhnya, ucap King Ruo yang kini menjadi kesal melepaskan genggamannya. Siapa kamu yang begitu sombong ingin mengajari kami? Apakah kamu orang yang membunuh pembantai liar itu? Ucapnya dengan tegas membuat King Ruo dan King Ling saling berpandangan. Sekarang aku mengerti, ternyata mereka begitu arogan karena mengira pembantai liar sudah mati, ucap King Ruo berbicara pada King Ling melalui telepati dengan tenang. Sepertinya demikian, ternyata kota Jiang Selatan langsung menunjukkan kekuatannya. King Ling menanggapi. Di hadapan King Ruo dan King Ling. Paman, cukup, ucap Jiang Fanbian, sambil menghampiri Jiang Jianxi yang kini siap bertarung. Fanbian minggir, ucapnya dengan kesal. Yang mulia, karena dia menginginkan kematian, biarkan aku membunuhnya, ucap King Ruo membuat Jiang Jianxi semakin kesal. Kamu, melepaskan kekuatannya, membuat Jiang Fanbian terdorong hingga belasan meter.
Seharusnya dari awal aku membunuhmu, ucap King Ruo dengan melepaskan tembakan cahaya perak keemasan dari ujung jarinya. Duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan pedang yang ada di tangan Jiang Jianxi. Kamu, menatap King Ruo yang tiba-tiba memburam di hadapannya. Plak, tamparan keras bergema dengan sosok Jiang Jianxi yang terlempar hingga ratusan meter. Ah! Teriaknya murka sambil melepaskan kekuatan puncaknya untuk melakukan serangan. Plak, suara tamparan kembali bergema dengan sosoknya yang terlempar hingga puluhan meter. Ini, ucap ketiga sosok paruh baya yang datang bersama Jiang Fanbian yang tidak tenang, saat Jiang Jianxi mulai menjadi bulan-bulanan King Ruo. Plak, plak, tamparan keras bergema dengan sosok yang terlempar ke berbagai arah. Apakah kalian patung? Teriak Jiang Jianxi dengan kesal meminta Jiang Fanbian dan ketiga sosok paruh baya tersebut untuk membantunya. Plak, plak, tamparan keras terus bergema, melempar Jiang Jianxi ke berbagai arah, menunjukkan begitu kuatnya sosok King Ruo. Duar, ledakan keras bergema dengan sosok Jiang Jianxi yang terkapar dengan tubuh bersimbah darah. Ah, teriaknya dengan wajah yang sudah tidak berbentuk sambil berusaha bangkit berdiri, kembali melepaskan kekuatan puncaknya. Majulah, ucap King Ruo yang berdiri puluhan meter di hadapannya. Ah, teriaknya dengan keras sambil bergerak menyerang. Selas, selas, kilatan cahaya keemasan melesat dari ujung jari King Ruo, memotong dan membelah tubuh Jiang Jianxi menjadi beberapa bagian, membuat Jiang Fanbian dan ketiga sosok paruh baya tersebut langsung bergerak ke berbagai arah menyelamatkan diri. Duar, duar, ledakan keras bergema saat rombongan tersebut terpental setelah menabrak dinding segel medan pertempuran abadi. Oh tidak, ucap Jiang Fanbian bergerak mundur sambil menjaga jarak, menatap King Ruo yang kembali bergerak menghancurkan mutiara jiwa abadi dan pecahan jiwa Jiang Jianxi. Oh tidak, ucap ketiga sosok paruh baya tersebut menatap King Ruo yang bergerak menghampiri King Ling dengan wajah pucat pasi. Swoosh, mereka langsung bergerak menghampiri King Ruo. Tuan, ucap Jiang Fanbian dan ketiga sosok paruh baya yang merupakan abadi tingkat dasar yang masih menyamarkan kekuatannya tersebut berlutut. Pergilah, kalian bukan orang-orang dari pembantai liar itu, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya, sambil membawa King Ling meninggalkan tempat itu, membuat Jiang Fanbian dan ketiga paruh baya tersebut saling berpandangan. Benar-benar mengerikan, ucap ketiga sosok paruh baya tersebut menatap King Ruo yang terus menjauh dengan tubuh bergidik. Sekarang aku mengerti, siapa sosok ini, ucap Jiang Fanbian dengan serius. Maksud yang mulia, tanya salah satu dari ketiga sosok paruh baya tersebut dengan penasaran. Apakah tetua tidak memahami kata-katanya? Apakah maksud yang mulia, tuan itu? Salah satu dari tetua tersebut menanggapi, menjeda kata-katanya, menatap Jiang Fanbian dengan serius. Benar, aku yakin dia adalah orang yang membunuh pembantai liar itu, jawab Jiang Fanbian dengan serius. Yang mulia benar, ucap tetua lainnya menanggapi, menyimpulkan pernyataan yang diucapkan King Ruo sebelumnya. Tidak heran jika saudara Jianxi benar-benar tidak berdaya di hadapannya, ucap sosok lainnya menanggapi, menatap sosok King Ruo dan King Ling yang semakin menjauh dari tempat itu dengan tubuh bergidik. Itu artinya pembantai liar benar-benar telah mati, ucap salah satu tetua dengan serius. Lalu yang mulia, apa rencana kita? Kembali ke dalam kota. Tuan itu benar, saatnya kita menikmati kehidupan dengan melakukan hal yang baik. Hal yang perlu dan yang pantas, jawab Jiang Fanbian sambil meminta ketiga sosok paruh baya tersebut untuk menaikkan tingkat kekuatannya. Baik yang mulia, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, swoosh, swoosh, King Ruo dan King Ling bergerak menjauh dari wilayah kehampaan langit kota Jiang Selatan. Kakak, ada apa? Tanya King Ling menatap King Ruo yang terlihat sibuk dengan pikirannya. Informasi kematian pembantai liar, bagaimana mereka bisa tahu informasi tersebut secepat ini? Dengan wajah penasaran, mungkin mereka memiliki jaringan informasi, ucap King Ling berpendapat. Sepertinya demikian. Itu artinya mereka tergabung dalam sebuah organisasi, ucap King Ruo dengan tenang.
Lalu apa rencana GG mengenai hal ini? Biarkan, karena ini memang tujuanku. Kota Jiang telah menunjukkan kekuatannya yang tersembunyi. Aku begitu penasaran kota mana lagi yang memiliki kekuatan seperti ini, King Ruo menanggapi sambil bergerak dengan tenang. 25 km kemudian, King Ruo lalu membawa King Ling menuju gunung kecil yang ada di bawah mereka. Kakak, ada apa? Tanya King Ling dengan heran. Ling kita baru saja berurusan dengan orang-orang dari klan Shen Jiang dan kita perlu mengganti pakaian dan topeng yang kita gunakan, jawab King Ruo menjelaskan alasannya. Baik, ucap King Ling dengan tenang. Tidak lama kemudian mereka akhirnya mendarat di puncak gunung kecil yang menyatu dengan daratan tersebut. Swoosh, swoosh, segel mantra formasi perlindungan dan mantra formasi ilusi menyelimuti puncak gunung yang langsung menyamarkan keberadaan mereka berdua. Swoosh, segel bola emas yang cukup besar muncul, mengurung King Ruo dan King Ling membuat mereka benar-benar terpisah dari dunia luar. Kakak, biar aku bantu, ucap King Ling dengan segera membantu King Ruo melepaskan jubah abu-abu gelap yang digunakan King Ruo, menggantinya dengan pakaian yang baru. Setelah saling membantu mengganti pakaian, King Ruo lalu membawa King Ling melanjutkan perjalanan mereka. Swoosh, swoosh. Mereka bergerak naik ke atas langit hingga berada di wilayah kehampaan. Swoosh. Mereka berdua bergerak menuju daratan kesedihan fana. Menjelang malam saat hari mulai gelap, King Ruo dan King Ling akhirnya tiba di kawasan yang dipenuhi dengan ribuan gunung kecil yang mengambang di udara. Kakak, tempat ini, ucap King Ling mengitari pandangannya memeriksa ribuan gunung yang telah dipenuhi oleh puluhan ribu pengunjung yang terdiri dari berbagai kelompok dan kekuatan. Kawasan ini disebut dengan Gunung Hampa, dan hutan raksasa tak berujung yang ada di ujung sana adalah wilayah perbatasan daratan kesedihan fana, ucap King Ruo mengitari pandangannya, melihat puluhan kelompok dari berbagai kekuatan yang terus berdatangan mendekati wilayah Gunung Hampa. Fenomena tempat terlarang itu benar-benar menarik perhatian banyak orang. Ada banyak kelompok, mungkin Jun dan Zilong juga ada di tempat ini, ucap King Ling yang masih menggunakan topeng giok biru mengitari pandangannya. Sepertinya demikian, jawab King Ruo dengan tenang. Lalu kakak, apa rencana kita? Mari kita mencari tempat untuk beristirahat, ucap King Ruo sambil mengitari pandangannya memeriksa tempat itu dengan seksama. Pada saat akan bergerak, tiba-tiba King Ruo melepaskan segel mantra formasi ilusi. Kakak, ada apa? Dengan wajah serius. Ada kelompok para abadi, jawab King Ruo bersamaan dengan munculnya 10 abadi yang bergerak melewati tempat persembunyian mereka. Kakak, mereka, organisasi teratai langit, jawab King Ruo dengan tenang menatap sosok yang memimpin kelompok tersebut dengan tersenyum hangat. Apakah GG mengenalinya? Lianhua Baohu, jawab King Ruo sambil menjelaskan keberadaan sosok tersebut. Apakah mereka akan mengawasi fenomena dan tempat ini? Sepertinya demikian. Ling sekarang aku mengerti. Mungkin yang menyebarkan informasi kematian pembantai liar sebelumnya adalah mereka, ucap King Ruo menatap rombongan Lianhua Baohu yang terus menjauh. Mungkin saja, apalagi kakak pernah memberi perintah pada mereka. King Ling menanggapi. Setelah Lianhua Baohu dan rombongannya benar-benar menjauh dari tempat itu, King Ruo lalu membawa King Ling bergerak menuju gunung kecil yang berada paling jauh dari kawasan Gunung Hampa tersebut. Pada saat mereka bergerak menuju gunung kecil tersebut, 3 kelompok yang bergerak di atas 3 bilah pedang perak raksasa bergerak menuju tempat itu. Kakak, mereka, ucap King Ling dengan ragu. Dengan meraih tangan King Ling, King Ruo bergerak menuju puncak gunung tersebut. Swoosh, sosoknya melesat dengan kecepatan puncaknya, mendahului kelompok yang bergerak di atas pedang perak raksasa tersebut. Dalam waktu singkat, sosoknya mendarat di puncak gunung kecil tersebut sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi dan kabut langit untuk menyamarkan keberadaannya. Kakak, ucap King Ling tersenyum kecil. Aku tidak curang. Karena bagaimanapun juga siapa cepat dia yang dapat, ucap King Ruo sambil menyiapkan tempat itu. 3 menit kemudian, gelombang angin kecil muncul di atas puncak gunung kecil tersebut,
bersamaan dengan mendaratnya 3 pedang perak raksasa yang membawa 10 orang di setiap bilahnya. Tempat ini telah terisi, jika tuan-tuan tidak keberatan, silakan beristirahat di pojok utara, ucap King Ruo membuat ke-30 sosok tersebut terkejut dan saling berpandangan. Tuan, jangan bercanda. Kami dari awal sudah memesan tempat ini. Dan kami juga sudah membayar biaya sewa pada pihak penguasa tempat ini, ucap pemimpin kelompok berbicara pada King Ruo yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Kakak, ternyata tempat ini. King Ling menjeda kata-katanya menatap King Ruo yang tampak kebingungan. Tuan-tuan, sejak kapan aturan ini dibuat? Tanya King Ruo dengan penasaran. Tuan, Gunung Hampa adalah wilayah pertapaan klan San, dan ini sudah sejak ratusan tahun yang lalu sejak Kekaisaran Sen Chun memberi mereka izin, jawab pemimpin kelompok membuat King Ruo dan King Ling saling berpandangan. Kakak, sepertinya mereka tidak bercanda, ucap King Ling. Baik, sepertinya kita hanya bisa beristirahat di hutan tak berujung, ucap King Ruo sambil berdiri. Baik, ucap King Ling dengan tenang. Setelah mengemaskan semua barang yang ada, King Ruo lalu membawa King Ling meninggalkan tempat itu. Tuan-tuan, maaf telah mengganggu, ucap King Ruo berbicara pada rombongan tersebut sambil bergerak. Dengan perlahan, Tuan tidak perlu pergi. Kita bisa sama-sama beristirahat di tempat ini, ucap pemimpin kelompok tersebut dengan ramah. Tuan, terima kasih tawarannya, tapi kami ingin mencari tempat lain, ucap King Ruo yang sudah bergerak pergi. Baik Tuan, ucap pemimpin kelompok dengan ramah. Swoosh! Kilatan cahaya keemasan melesat ke atas langit lalu menghilang di kegelapan malam. Ternyata mereka benar-benar pergi, ucap pemimpin kelompok lalu mengarahkan rombongannya menyiapkan tempat itu. Di atas langit, King Ruo dan King Ling terus bergerak hingga akhirnya berada di wilayah kehampaan. Swoosh! Sosoknya kembali bergerak menuju hutan hijau raksasa dengan tenang. Kakak, ucap King Ling tersenyum kecil yang langsung ditanggapi King Ruo yang menahan malu dengan tertawa lepas. Jika tuan-tuan tidak keberatan, silakan beristirahat di pojok utara, ucap King Ruo mengulang kata-katanya, membuat King Ling ikut tertawa, merasa lucu karena sebelumnya dengan sombong mengusir kelompok tersebut. Aku benar-benar tidak tahu jika tempat yang miskin dengan aura spiritual emas tersebut masih digunakan sebagai tempat pelatihan, ucap King Ruo sambil bergerak dengan tenang. Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo dan King Ling akhirnya tiba di atas wilayah hutan hijau raksasa. Ternyata kawasan ini juga dijaga, ucap King Ruo menatap ribuan prajurit elit dari berbagai kerajaan yang berada di wilayah Kekaisaran Sen Chun, bergerak melakukan penjagaan di kawasan tersebut. Lalu kakak, apa rencana kita selanjutnya? Kita akan beristirahat di hutan ini, ucap King Ruo yang tidak ingin berada di wilayah kehampaan yang dapat menarik perhatian kekuatan lain dan tidak memiliki aura spiritual emas tersebut. Baik, ucap King Ling bergerak di sisi King Ruo melepaskan segel kabut langit dan mantra formasi ilusi untuk menyamarkan keberadaan dan pergerakan mereka. Tidak lama kemudian, King Ruo lalu membawa King Ling mendarat di bawah pohon raksasa yang berada di tengah hutan raksasa tersebut. Kita akan beristirahat di tempat ini, ucap King Ruo dengan tenang sambil melepaskan segel perlindungan dan mantra formasi ilusi untuk menyamarkan keberadaan mereka. Baik, jawab King Ling dengan tenang. Setelah segel bola mantra formasi perlindungan dan mantra formasi ilusi terbentuk, King Ruo lalu mengeluarkan kristal cahaya untuk menerangi dan mempersiapkan tempat itu. Kakak, ucap King Ling saat merasakan beberapa kekuatan muncul di kawasan tersebut. Biarkan saja, mungkin mereka juga seperti kita yang tidak menemukan tempat di Gunung Hampa, ucap King Ruo dengan tenang. Baru saja King Ruo menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ledakan dahsyat pertarungan menggetarkan tempat itu. Kakak, bagaimana ini? Tanya King Ling dengan tenang. Biarkan saja, jawab King Ruo dengan tenang, walaupun dengan sedikit kesal. Tidak lama kemudian, ribuan prajurit elit dari berbagai kerajaan yang berjaga di kawasan tersebut bergerak menuju tempat itu, lalu ikut bertempur membuat kawasan tersebut semakin kacau. Duar, duar. Ledakan dahsyat dari pertempuran bergema,
bersahut-sahutan, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Semakin lama pertempuran tersebut semakin hebat, bahkan beberapa kali serangan dari pukulan, tebasan pedang dan serangan tombak mengenai segel bola emas yang ditempati King Ruo dan King Ling. Kakak, ada banyak kekuatan dari pasukan yang berbeda. Apakah mereka menggunakan tempat ini sebagai medan pertempuran? Ucap King Ling menatap ribuan pasukan yang terus berdatangan dan ikut bertempur. Sepertinya demikian, jawab King Ruo yang merasa kesal karena tidak dapat beristirahat dengan tenang. Lalu apa rencana kakak? Mengusir mereka, jawab King Ruo lalu bergerak keluar dari segel bola emas transparan tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.